Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian Kasih Allah. Memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus beserta kita semua.
juga. Untuk membuka ibadah pada hari ini, kita akan membuka di dalam nas pembuka ibadah, diambil di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 17 dan 18. Demikianlah kata pembuka di dalam ibadah pagi ini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita akan menyanyikan pujian Yesus Tuhan Aku Datang. Untuk mengawali ibadah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu ini sebelum kita masuk dalam doa.
pagi yang indah hari ini ya Tuhan. Kami adalah pribadi yang bersyukur kepada Tuhan. Karena anugerah-Mu lah Engkau memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, sukacita, juga penghiburan. Ketika kami harus melewati hari-hari yang kami lalui, Bapa di surga, pada pagi ini pun kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan di mana Engkau izinkan kami mengetuk hati kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ini semua bukan karena kebetulan atau kami sengaja untuk datang, tetapi ini semua karena sentuhan hati Tuhan dalam hati kami, sehingga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan dengan satu kerinduan bahwa kami ingin mendapatkan berkat secara rohani di hadapan Tuhan. Bapa, ketika kami melewati hari yang sudah kami lalui, kami seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang Engkau tidak berkenan. Tuhan, ampunilah akan segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskanlah dan sucikanlah akan hidup kami sekalian, sehingga ibadah kami ini bukan menjadi ibadah yang sia-sia, tetapi ibadah yang sungguh-sungguh Tuhan memberkatinya. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami apapun yang sudah kami perbuat terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan, bahkan terhadap diri kami sendiri, sehingga ibadah ini boleh berjalan di dalam anugerah Tuhan, dan kami pun boleh kembali ke dalam rumah kami masing-masing dengan hati yang penuh sukacita dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah pada pagi hari ini. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. Berita anugerah diambil di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh anak-anak tunas remaja, kita akan nyanyikan pujian Seperti Yesus.
kasih buat anak Tunas Remaja untuk pujiannya, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Suroran. Kami persilakan. Mari kita akan berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, kesempatan yang kembali Tuhan anugerahkan bagi setiap kami sebagai umat-Mu pagi ini. Di dalam ibadah yang kami ikuti bersama-sama, kami mendapat kesempatan kembali untuk bisa mendengar apa yang Tuhan katakan melalui firman. Berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus yang tolong kami, berikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar, dan firman itu menjadi berkat dalam hidup kami. Dan firman itu pun bukan sekedar kami dengar, tapi kami lakukan dalam hidup kami. Urat untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini dengan segala keterbatasan yang ada, jadikan menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari surat Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 19 berkata demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita membaca.
merenungkan dan melakukan dalam hidup kita. Hosiana. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Ya, Minggu Prapaskah yang kedua, makanya di depan lilinnya dinyalakan 2 batang lilin yang berwarna ungu. Dan di Minggu Prapaskah yang kedua ini, firman Tuhan yang kita dengarkan pemberitaannya berbicara tentang hidup yang bertumbuh dan berakar di dalam kasih. Saya mau tanya dulu kepada jemaat yang hadir. Ada tidak dari antara jemaat yang seumur hidup belum pernah mendengar kata kasih? Ada? Seumur hidup belum pernah dengar kata kasih, cuma hari ini baru pertama kali dengar kata kasih. Anak-anak turun udah pernah dengar kata kasih? Udah ya? Oke, yang lansia udah pernah dengar kata kasih? Udah pernah dengar? Yang udah lansia udah pernah. Yang anak-anak muda udah pernah dengar belum kata kasih? Udah. Ya, jadi ketika kita mendengar kata kasih, berbicara tentang kasih bukanlah kata yang asing bagi setiap orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang-orang Kristen. Kata ini seringkali kita dengar melalui ucapan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita sendiri pun dengan mulut kita seringkali mengucapkannya kata kasih itu. Tapi begitu sulit untuk kita melakukan kasih. Ngucapnya gampang, seperti sesuatu yang mengalir dengan begitu deras dari mulut kita. Tapi ketika kita diperhadapkan apakah kita melakukan kasih itu, menerapkan kasih itu menjadi persoalan bagi kita. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, kasih itu apa sih sebetulnya? Ya, kasih itu apa? Sulit sekali kita untuk mendefinisikan kata kasih itu apa. Saya coba melihat di dalam kamus bahasa Indonesia menjelaskan tentang kasih itu, wah kayaknya masih bingung gitu. Tapi ketika kita melihat membaca apa yang dijabarkan oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara tentang kasih. Kasih itu apa sih wujudnya? Nah, coba kita lihat sama-sama. Ketika Rasul Paulus menjabarkan di dalam suratnya bicara tentang kasih. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Coba kita lihat sama-sama. Supaya kita memaknai apa itu kasih sebetulnya. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kita lihat ya. Dalam satu pasal ini bicara tentang kasih. Terus ada penjabarannya kasih itu apa di ayat yang keempat ini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Luar biasa nggak ketika kita melihat penjabaran tentang kasih? Luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Tapi persoalannya, ketika kita memperhatikan tentang jabaran tentang kasih itu, apakah membuat kita melakukan kasih? Mungkin kita seringkali lalai dan abai ketika kita menerapkan kasih, sehingga kehidupan orang-orang Kristen seringkali menjadi batu sandungan bagi sesama. Kita kan berharap ya, ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus. Betul nggak? Kita berharap orang-orang ketika melihat kehidupan kita, mereka tertarik untuk ikut jika percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, itu harapan kita. Tapi seringkali ketika kehidupan yang kita
tampilkan dalam keseharian hidup kita ternyata jauh sekali. Jangankan orang-orang tidak percaya Yesus, orang yang sudah percaya Yesus pun kadang-kadang mental keluar. Kenapa? Karena kecewa, karena sakit hati melihat kehidupan orang-orang yang ngakunya Kristen, tetapi justru tidak berperilaku seperti seorang Kristen. Malah lebih buruk perilakunya dengan orang-orang tidak percaya Yesus. Bisa nggak terjadi hal ini? Begitu banyak di dalam kehidupan bergereja orang-orang yang mengundurkan diri, nggak mau lagi bersama-sama jadi seorang Kristen, berkumpul dengan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kecewa. Kecewa, hatinya disakiti karena melihat perilaku orang-orang Kristen itu. Katanya penuh kasih. Kok cuma bisa ngucapin doang kasih itu? Pemarah tetap pemarah, pendendam tetap pendendam, beri perilaku buruk tetap berperilaku buruk, menguntungkan dirinya sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama seperti pembacaan nats firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus itu menghendaki untuk kita bertumbuh dan berakar dalam kasih itu sendiri. Karena kita sendiri pun orang-orang yang telah mengalami anugerah keselamatan itu, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Bukan karena perbuatan dan usaha kita, maka kita memperoleh keselamatan, itu bukan. Surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9 tadi memberitahukan kepada kita. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita ngalami loh kasih karunia Allah. Bisa diibaratkan seperti sebuah benih yang tertanam dalam hati kita. Kita ngalami kasih karunia Allah itu membuat kita selamat di hadapan Tuhan, dibenarkan di hadapan Tuhan. Sama seperti ketika kita memiliki sebuah benih buah. Lalu benih buah itu kan benih buah yang baik, kita mau tanam. Kita tanam, diletakkan di sebuah tanah yang subur. Apa yang akan kita harapkan dari benih buah yang kita tanam ini? Apa yang kita harapkan? Aipola di rumah banyak tanam buah-buahan ya. Banyak tanam tanaman buah-buahan ya. Ketika menanam benih, misalnya benih buah mangga, tanam. Harapannya apa? Tumbuh, betul? Berakar, ngeluarin akar, terus batangnya naik tinggi, daunnya lebat, lalu bisa berbuah. Itu harapan kita. Ada nggak di sini yang memberikan sebuah angan-angan kalau saya punya benih buah, saya tanam, nggak usah tumbuh-tumbuh dah, biarin tetap benih seperti itu. Nggak ada yang model seperti itu. Kita berharap benih itu bertumbuh, berbuah. Nah, firman Tuhan juga menyatakan seperti itu. Engkau telah diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Kau alami kasih karunia Allah. Dan hendaknya kasih itu terus bertumbuh dan berakar dalam hidup. Di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 17 dan 18 tadi yang sudah dibacakan juga di dalam nats pendahuluan, mengingatkan kepada kita untuk kita ini waspada. Hati-hati, waspada. Supaya apa? Supaya kita jangan terseret pada penyesatan dan pada akhirnya kehilangan pegangan kita itu. Hati-hati dan waspada ketika kita mengiring akan Kristus sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih karunia Allah. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18-nya. Ketika dikatakan kita harus waspada, terus apa lanjutan dari ayat yang ke-18 nih? Coba kita lihat sama-sama. 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-18. Ayat 17-nya kan dikatakan seperti ini. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah,
supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dan berakar dalam pengenalan kita akan pribadi Yesus Kristus ini. Siapa di sini yang sudah menjadi seorang Kristen di atas 60 tahun? Ada? Udah jadi Kristen di atas 60 tahun? Ada ya? Pak Maman udah 60 tahun lebih ya? Waduh, luar biasa, 60 tahun lebih. Siapa di sini baru jadi seorang Kristen belum 1 tahun? Nggak ada kan? Nah, persoalannya bukan berapa lama kita sudah jadi seorang Kristen, tapi seberapa kita mengenal akan Kristus Sang Juru Selamat kita. Ada yang sudah jadi Kristen ditanya, udah berapa tahun jadi Kristen? Waduh, sebelum zaman Jepang udah Kristen saya. Waktu masih di kandungan ibu saya jadi udah Kristen tuh, karena sering diajak ke gereja. Tapi pengenalan dia akan Tuhan Yesus Kristus, waduh, ditanya oleh cucunya, Kom, Yesus lahir di mana sih Kom? Lahir di mana? Gak tahu, kayaknya di gereja kali ya. Terus Yesus matinya disalib ya Kom? Disalib? Enggak kayaknya ya. Kan aneh kan kalau model seperti itu. Sebelum zaman Jepang dia sudah jadi Kristen, tapi mengenal akan Kristusnya begitu dangkal. Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan umat Kristen terjadi hal seperti ini. Semakin lama kita semakin mengenal akan siapa pribadi Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga untuk hal seperti ini, Rasul Paulus ketika dia memanjatkan doanya kepada Bapa di surga, dia mendoakan 3 hal mendasar buat orang-orang yang percaya Yesus. Yang tadi menjadi pembacaan ketika firman ini disampaikan di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Bapak Ibu, ketika kita berdoa bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Tiap hari kita berdoa ya. Waktu kita berdoa, doa seperti apa yang kita mohonkan kepada Tuhan? Doa seperti apa? Adakah kita berdoa seperti Paulus berdoa untuk orang-orang yang percaya pada Yesus? Kita kan kadang-kadang berdoa untuk apa sih? Tuhan, hari ini saya mau berdagang. Tuhan berkati dagangan saya, supaya ramai pembeli, supaya nggak ada orang yang minta-minta memeras saya. Ini permohonan saya, Tuhan, amin. Terus kita sebagai seorang siswa, kita berdoa, Tuhan, hari ini saya akan menempuh ulangan ujian. Tuhan ingatkan di dalam pikiran saya, otak saya, apa yang saya pelajari, saya bisa ingat, saya bisa menjawab soal-soal dengan baik, dan akhirnya saya bisa mendapatkan nilai yang baik ya Tuhan. Kalau nanti bagi rapot, saya bisa dapat ranking di kelas saya. Itu doa saya kan, doa kita ya, kebanyakan ya. Tuhan, Engkau lihat Tuhan, wanita itu begitu cantik. Dia jadi rebutan banyak pria. Aku berdoa supaya dia kecantol dengan Tuhan. Amin. Itu kan seringkali kita doakan. Tetapi kita akan belajar apa yang didoakan oleh Paulus. Paulus berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita lihat ada 3 permohonan doa Paulus. Yang pertama apa yang dia doakan? Kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya ia di sini siapa? Tuhan, ya.
Yesus Kristus supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Luar biasa doanya. Dia berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya Engkau meneguhkan, menguatkan oleh rohmu yang ada di dalam batin setiap orang percaya. Berarti orang-orang yang percaya kepada Yesus, di dalam hatinya Roh Kudus ada nggak? Ada. Ingat ya, Roh Kudus telah diberikan berdiam, tinggal di dalam hati kita. Kalau Roh Kudus tinggal dan berdiam dalam hati kita, harusnya kita itu terus bertumbuh dan berakar di dalam kasih. Kenapa? Karena Allah yang kita percaya dalam Kristus, Allah itulah kasih itu sendiri. Dalam kekristenan, Tuhan bukan sekedar sifatnya maha kasih, bukan. Tapi Allah itu adalah kasih itu sendiri. Kalau Roh Kudus berdiam dalam hati kita, kasih itu ada di dalam hati kita, harusnya kita berakar dan bertumbuh di dalam kasih itu. Itu sudah seharusnya kan? Seperti itu. Karena Allah ada dalam hati kita. Tinggal persoalannya kita sadar nggak bahwa Allah itu ada, Roh Kudus ada dalam hati kita. Terus yang kedua dia doakan itu apa? Di dalam ayat yang ke-18 nih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Waduh, luar biasa ya. Betapa lebar, panjang, tinggi, dalam kasih Kristus itu. Saya tanya nih kepada Bapak Ibu yang hari ini hadir, kita sudah belum sih memahami kasih Kristus buat diri kita itu seperti apa besar? Anak-anak kalau ditanya orang tuanya mengasihi nggak buat kalian? Mike, papa sayang nggak sama Mike? Mengasihi Mike nggak? Mengasihi ya, betul ya. Kita harus tanamkan dalam diri setiap anak itu bahwa orang tua itu mengasihi anak-anaknya. Tetapi kasih kita sebagai orang tua terhadap anak-anak itu terbatas. Ingat ya, terbatas. Kita ada keterbatasan. Gak bisa kita katakan aku akan mengasihi dengan segala sesuatu. Kadang-kadang kita terbatas. Kita kadang-kadang bisa lalai gitu, mewujudkan kasih. Karena kita penuh dengan segala kelemahan. Tetapi ketika kita bicara tentang kasih Allah yang tidak terbatas itu, betapa luar biasa. Tapi apakah kita memahami kasih Allah yang tak terbatas itu dan mengenal kasih itu sendiri? Kalau kita memahami dan mengenal kasih Allah yang tidak terbatas buat hidup kita, patutkah membuat kita dalam hidup ini merasa seorang pribadi yang ditinggalkan oleh Tuhan? Patut nggak kita merasakan bahwa kita sendirian di dalam dunia ini? Ya. Jadi berapa sulit pun kehidupan yang kita hadapi sekarang ini, Tuhan itu telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Jangan membuat kita pada akhirnya patah semangat, hopeless seperti dunia ini begitu gelap, langit seperti runtuh dalam hidup kita. Sehingga kita katakan, apalagi gunanya saya hidup sih? Semuanya sudah buntu di depan saya. Enggak. Dalam Kristus ada senantiasa pertolongan dari Tuhan. Karena kasih-Nya itu telah Dia nyatakan buat kehidupan setiap kita.
Jadi kondisi sesulit apapun yang sekarang kita sedang hadapi, ingatlah bahwa kasih Kristus itu nyata melingkupi setiap kita. Jangan membuat kita pada akhirnya patah semangat, nggak ada gairah lagi untuk menjalani hidup. Ketika kita lemah, ketika kita merasa sendiri, ada Tuhan di dalam hati. Dia begitu mengasihi engkau, rasakan dan nikmatilah kasih Allah. Ketika kita menikmati kasih orang tua kita, nyaman gak kita menjalani hidup ini? Jadi seorang anak kalau menikmati kasih sayang dari orang tua itu enak kasih hidup. Nikmat tuh ya, nikmat. Kalau kita gak ngalami kasih orang tua kita menjadi pribadi yang pada akhirnya liar. Tapi kalau kita mengalami kasih orang tua saya nyata buat hidup saya, kita mengalami kesejukan. Apalagi kita bicara tentang kasih Tuhan. Orang tua kita kan nggak ada di dalam hati kita, betul? Ada di luar kan? Kalau dia di luar, setiap saat bisa nggak dia ada menyertai kita? Namanya di luar, betul kan? Di luar diri kita. Kalau dia dekat dengan kita, di samping kita enak. Tapi kalau dia berjauhan dengan kita, sulit kita ngalami istilahnya kasih orang tua kita. Karena kita tetap dibatasi oleh jarak itu. Tapi kalau dikatakan Yesus ada di dalam hati kita, dia berdiam dalam hati kita, dalam batin kita, kemanapun kita pergi, Tuhan ada nggak beserta dengan kita? Ada. Orang tua nggak selalu beserta dengan kita, tapi Tuhan yang ada di dalam hati kita, dia beserta. Dimanapun kita berada, ada Tuhan. Dan yang ketiga di dalam doa Paulus itu apa? Di dalam ayatnya yang ke 19, kita lihat ya, ayat 19 dikatakan apa? Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi. Arti dipenuhi itu apa sebetulnya? Misalnya ada sebuah gelas, terus diisi air. Kalau dikatakan gelas itu dipenuhi oleh air, artinya apa? Tertutup oleh air itu, betul kan? Dikuasai, dilingkupi oleh air itu. Nah, berarti ketika Paulus berdoa untuk orang-orang percaya supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, berarti hidup kita harusnya apa? Dikuasai. Dikuasai oleh Allah itu sendiri. Berarti kalau hidup kita dikuasai oleh Allah itu sendiri, yang akan nampak dalam hidup yang kita jalani ini, keakuan kita atau Kristus itu kita tampakkan. Namanya dipenuhi kan? Harusnya nampak itu apa? Kristus yang nampak. Seringkali keakuan yang kita nampakkan karena apa? Karena hidup kita nggak dipenuhi. Dipenuhinya cuma separuh, cuma sebagian. Sehingga tidak jarang dalam hidup orang-orang yang ngaku Kristen, dia masih menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi sandungan buat orang lain. Nggak heran seperti itu terjadi, karena dia nggak menyerahkan hidupnya untuk dikuasai, dipenuhi seluruhnya oleh kepenuhan Allah. Nah, hari ini marilah kita bersama-sama kembali melihat kepada diri kita masing-masing. Kita melihat dalam hidup yang kita jalani sejauh ini, apakah kita sudah bertumbuh dan berakar dalam kasih? Dari penjabaran yang diberikan oleh Paulus ketika dia menjabarkan tentang kasih itu sendiri, yang mana yang mau kita bertumbuh dan berakar di dalam? Coba kembali kita lihat ya,
1 Korintus pasal 13 tadi ya. Yang mana yang akan kita coba untuk bertumbuh dan berakar di dalam? Kasih itu sabar. Kita sudah bertumbuh dan berakar belum dalam hal sabar? Mungkin kita belum bisa. Terus dalam hal apa lagi? Murah hati. Kemurah hatian. Kemurah hatian itu artinya apa? Kita mau berbagi, menolong orang-orang yang lemah, tak berdaya. Seperti minggu lalu kan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, bicara tentang pelayanan yang menggembala, betul? Ketika kita bicara tentang pelayan menggembala, ketika kita lihat ada yang lemah dengan ada yang kuat, yang mana akan kita perhatikan dengan lebih? Yang lemah. Kemurahan hati itu akan nampak ketika kita lihat ada orang yang lemah, kita boleh menyatakan kemurahan hati kita menolong orang lemah itu. Terus dalam hal apa lagi dikatakan? Ia tidak cemburu. Cemburu itu bicara juga tentang hal iri hati. Nggak suka lihat orang lebih dari kita. Kita cemburu, kita iri terhadap orang itu. Kasih nggak seperti itu. Mestinya kita bersyukur Tuhan ketika Engkau bisa memakai orang ini lebih daripada diriku. Terus lagi dikatakan, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Apa sih yang mau kita sombongkan dalam hidup ini sih? Ngomongin apa sebetulnya? Kegantengan. Ada nggak di sini nggak dirinya ganteng? Cakep, cantik banget. Ada nggak? Ya. Dan kita berkaca pagi ini lihat, aduh, muka saya cantik ya dengan saya. Kalau kita bilang orang lain lebih jelek dari saya, jadi saya merasa paling cantik. Nggak ada. Jangan kita pikir kita ini paling cantik, paling ganteng. Nggak ada. Setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan dengan keunikan masing-masing. Wajah-wajah yang apa ya istilahnya itu, yang khusus yang Tuhan ciptakan. Berbanggalah atas ciptaan Tuhan buat diri. Jangan bandingkan dengan orang lain ya. Jangan. Tuhan sudah rancangkan kita memiliki wajah yang unik, berbeda dengan yang lain. Niki bisa lihat wajah Koko nggak? Samuel. Mirip nggak mukanya? Nggak mirip kan? Nggak ya? Mungkin mata Miki agak sipit sedikit. Samuel matanya agak gede dikit. Tapi Miki unik di hadapan Tuhan. Ya. Miki punya hidung mancung ke depan. Samuel mungkin agak masuk ke dalam sedikit. Tapi itu unik. Setiap kita kalau saya pandangnya wajah-wajah setiap kita, saya pikir hadi Tuhan, ajaib tuh ciptaanmu ini. Enggak ada yang sama. Meskipun dia bersaudara pun nggak ada yang sama. Mau kembar pun ada perbedaannya satu dengan yang lain. Sehingga jangan membuat kita sombong, menyombongkan diri saya seperti ini lebih dari orang lain. Tuhan nggak suka hal seperti itu. Terus coba kita lihat di ayatnya dari 1 Korintus ini ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang kelima. Kasih itu nggak jadi pemarah, nggak suka menyimpan kesalahan orang lain, nggak jadi seorang pendendam. Nah kita coba belajar bertumbuh dan berakar dalam hal-hal seperti ini. Ini hal yang real kita lihat dalam keseharian hidup kita. Kalau hanya kita katakan tentang kasih, kasih itu abstrak. Tapi waktu kita lihat penjabaran tentang kasih itu, kita cobalah hidupi. Bertumbuhlah dan berakarlah dalam kasih itu sendiri. Sehingga dalam persekutuan kita sebagai umat Allah di gereja di tempat ini, itu indah. Ya. Kalau setiap kita bisa berakar dan bertumbuh dalam kasih, itu indah persekutuan kita.
Kalau sudah indah persekutuan kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan berkati nggak gereja kita? Tuhan akan berkati. Berkat Tuhan berupa apa? Jiwa-jiwa akan Tuhan datangkan. Tapi kalau kita misalnya di dalam sendiri, kasih itu tidak kita terapkan, orang akan sedikit demi sedikit akan keluar dari persekutuan ini. Terus yang disalahkan siapa kalau seperti ini? Jangan kita salahkan 1-2 orang. Jangan-jangan kita terlibat di dalam hal seperti ini. Karena kita menjadi satu kesatuan tubuh. Jangan semuanya kita katakan karena ini loh si A, karena si B, makanya terjadi seperti itu. Enggak. Biar bagaimanapun kita dalam satu gereja, kita menjadi satu kesatuan tubuh. Kalau kesatuan tubuh, ketika terjadi sesuatu pada tubuh itu, semua anggota terlibat nggak di dalamnya? Kalau Ibu Sucen lagi sakit gigi, tangannya bisa bilang nggak? Rasain loh sakit gigi. Aku nggak ngalami, seperti itu nggak? Tangan ngalami, betul? Ya, apapun ngalami sakitnya itu. Dan kita dalam kehidupan kita bergereja, kalau kita mengalami kondisi-kondisi orang itu pada akhirnya keluar dari persekutuan kita semua mengalami sakit hati kita. Ya, jadi biarlah melalui firman Tuhan hari ini yang disampaikan, mari kita berproses bersama-sama. Kita nggak ada seorang pun yang bilang katakan saya sudah bertumbuh dan berakar dalam kasih. Ya, kita sama-sama berproses. Ya, berproses untuk menghidupi kasih itu dalam kehidupan kita bersama-sama. Berdoalah pada Tuhan untuk Tuhan memampukan kita. Untuk apa? Untuk kita terus bisa bertumbuh dan berakar. Saya bisa membayangkan kalau kita bisa menerapkan kasih itu, kita bertumbuh dan berakar dalam kasih itu, aduh luar biasa untuk gereja Tuhan. Baik. Biarlah firman ini boleh memberkati setiap kita. Amin. Kita mengambil waktu untuk kita meneduhkan hati kita, merefleksikan firman ini kembali. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dari orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam beberapa pokok doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur diingatkan kembali melalui firman-Mu yang diberitakan pada pagi ini. Biarlah kami
sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami anugerah kasih karunia itu. Ketika kami diselamatkan, kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami boleh bertumbuh dan berakar dalam kasih itu lewat kehidupan yang kami jalani. Ampuni kami Bapa jikalau kami seringkali lalai, kami abai untuk menghidupi kasih. Tapi kami mau belajar untuk berproses dalam ketaatan kami, sehingga kasih itu boleh nyata dalam hidup kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami seringkali melalaikan hal ini, bahkan hidup kami pun menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Tuhan, Kau tolonglah ketika kami akan melangkah, berinteraksi satu dengan yang lain, khususnya dalam gereja-Mu di tempat ini. Kami dengan berbagai macam keunikan pribadi satu dengan yang lain. Tapi kami mau Kristus yang berdiam dalam hati kami, Roh Kudus yang telah diberikan di dalam batin kami. Roh Kudus itulah yang akan memproses, membaharui hidup kami. Sehingga kalau kami menghidupi kasih itu, persekutuan kami satu dengan yang lain akan menjadi persekutuan yang indah. Itu akan saling menguatkan dan meneguhkan. Bahkan orang-orang yang di luar, yang belum percaya kepada Yesus, boleh melihat cara hidup kami yang penuh dengan kasih, sehingga mereka pun boleh tergerak hatinya untuk mengikuti jejak iman yang sama. Tuhan, kalau kami pernah mengalami sakit hati, terluka hati kami ketika melihat orang-orang yang ada di sekitar kami, sembuhkanlah itu Tuhan, pulihkanlah. Kami serahkan juga untuk jemaat yang hari ini hadir dengan pergumulan yang sedang mereka alami, bergumul karena sakit penyakit, bergumul karena kehidupan keluarga, kesulitan dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan, Engkau yang ada dalam hati kami, dalam batin kami. Engkau kuatkan dan teguhkan kami Bapa. Berikan kami jalan keluar, berikan kami pertolongan. Dan kami juga berdoa untuk masa depan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan kiranya juga yang akan menolong kami, di dalam kami akan mengembangkan gereja ini. Setiap kami yang telah diberikan karunia yang khusus, kami boleh memakai itu untuk membangun tubuh Kristus melalui gereja ini. Dan juga kami mendoakan buat gereja itu kami di KI Agape Kelapa Gading yang sekarang ini sedang menjalankan renovasi gedung gereja. Tuhan yang kiranya juga akan menolong, melindungi untuk para tukang yang melaksanakan renovasi. Jaga mereka Bapa, hindarkan dari segala kecelakaan, mara bahaya. Juga kami berdoa untuk pendanaan dalam proses renovasi ini. Engkau kiranya juga yang akan mencukupkan apa menjadi kebutuhan dana itu. Dan kami juga mendoakan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong bangsa ini ketika akan melaksanakan agenda-agenda besar di depan untuk pelaksanaan Pilpres di tahun 2024, biarlah Tuhan yang kiranya juga akan menolong sehingga kami boleh mendapatkan pemimpin yang akan melanjutkan kepemimpinan atas bangsa ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa syafaat kami yang pagi ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan yang akan dilandasi di dalam firman Tuhan Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 38. Demikian bunyinya. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian Beri Terbaikmu. berkat-berkat Engkau memberikan kami berkat-berkat pada saat ini kami memberikan persembahan. Berkatilah Bapa, berkatilah tangan-tangan yang memberi, berkatilah tangan-tangan pengelolaan yang semua pemerintahanmu. Kami membantukan kami doa dan bersyukur. Amin. Doksologi. Amin.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Amin. Arahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova Cehu Keni Pau Huni. Yen Yehova Setat Kalian Kuang Cao Ni Ceen Keni. Yen Yehova Xiang Ni Yang Lian Seni Pingan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.